Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Payurjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Pagi ini saya kebetulan di kantor dan tapi kebetulan seperti yang dilihat di karyawan juga belum pada masuk. Masih dalam suasana Idul Fitri, ya. Dan juga libur panjang sehingga masih sendiri di kantor. Nah, ada berita yang sangat menarik berkaitan dengan sholat yang lagi-lagi dilakukan secara tidak pada umumnya. Itu terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu, yang nanti kita akan perlihatkan di dalam tayangan video. Yang ini semuanya sudah beredar di mana-mana, di mana pada saat sholat Idul Fitri itu dalam pengaturan soft itu dibuat berjarak, ya. Padahal pandemi sudah berakhir. Kalau kemudian alasannya itu, nah kemudian juga di situ ada wanita yang di depan, di soft depan. Tentu ini menjadi pertanyaan yang luar biasa, khususnya bagi seorang muslim. Ya, tentu ini menimbulkan satu tanda tanya yang besar. Yang menjadi persoalan yang selanjutnya adalah kenapa kemudian begitu pedenya, ya, Pondok Pesantren Az-Zaitun yang kita tahu dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang. Kita sudah tidak tahu bergelar profesor doktor, ya sudahlah itu urusan tersendiri. Yang dulunya kita pernah mengenal namanya adalah Pak Toto, ya. Kemudian sekarang menjadi Syekh Panji Gumilang di Pesantren Az-Zaitun. Kabar yang berkembang, ya kabar yang berkembang dulu pernah disinyalir sebagai salah satu kegiatan NII kami 9. Persoalan betul atau tidak, ya itu berita yang berkembang. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Tentu apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini bukan kemudian menempatkan Az-Zaitun itu sebagai musuh, tidak, ya. Tetapi kita mendiskusikan atau membahas sebagai sesama muslim. Ya tentu kalau kita berbicara sesama muslim kan kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya tidak ahli agama, ya tentu para pakar yang nanti akan menjelaskan secara agama. Namun kalau terlihat, ya, dalam sholat yang dilakukan oleh Az-Zaitun itu disinyalir itu menjadi sesuatu yang nyeleneh, saya gitu kan, di mana ada wanita yang kemudian di soft yang paling depan. Ada satu hadis kalau salah itu bahwa sebaik-baiknya soft wanita itu adalah yang di belakang dan sebaiknya soft bagi laki-laki atau di depan. Dan sehingga kemudian tetapi sesuatu yang juga aneh ketika kemudian dalam podcastnya ketika Syekh Panji Gumilang dikunjungi oleh Kementerian Agama justru menyebut Majelis Ulama Indonesia itu seperti LSM. Ya rasanya tidak perlulah kemudian menyebut-nyebut seperti itu. Ya, dan nanti bisa dilihat, ya, oleh para sahabat-sahabat semuanya apa yang sudah dilontarkan oleh Syekh Panji Gumilang. Nah, namun demikian juga agak sedikit autokritik kepada Kementerian Agama di Kabupaten Indramayu yang justru kemudian menyatakan bahwa kami sudah mengenal dalam Pondok Pesantren Az-Zaitun. Nah, namun juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun itu tidak tersentuh, ya. Yang kemudian Syekh Panji Gumilang menyatakan ketika dalam kunjungan Kementerian Agama itu menyatakan ya
MUI seperti ya LSM MUI lah, kemudian Muhammadiyah maupun NU dikatakan Departemen NU, Departemen Muhammadiyah. Ya kita tidak tahu maksud dan tujuan dari pernyataan-pernyataan Syekh Panji Gumilang sebagai pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sering dari informasinya tanda petik apa yang disampaikan tadi mungkin dari MUI juga seperti itu karena belum pernah ke sini. Barangkali kalau udah ke sini kita akan lebih MUI itu tidak pernah ke sini. barangkali Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah ke sini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Rijal, nahna rijal. Lah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanange rek, kan gitu. Nah, kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, Sir. Kalau MUI LSM, nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas LSM yang lain tidak. Apa fasilitasnya? Membuat halal. Iya kan? Padahal ada Departemen Agama. kalau sekarang udah Departemen Agama. Ya tapi kan masih lisensinya dari MUI ya. minta bagian kan? Lah iya, kecuali kalau halalnya itu nggak pakai bayar, nggak mau dia, serahkan saja ke Departemen Agama. Kenapa nggak pakai bayar? Karena diserahkan ke Departemen Agama kan melu. Mengapa bagiannya? Nah itulah Departemen Agama. Maka saya mengatakan bukan Ormas Muhammadiyah, Departemen Muhammadiyah supaya gabung ke negara. Nggak berdiri sendiri. Departemen Nahdlatul Ulama. Saya sejajarkan Departemen Agama. Supaya apa? Ini organisasi kuat supaya menggabung. Maka saya tidak mengistilahkan organisasi Departemen Muhammadiyah. Tambah tinggi kan? Departemen Nahdlatul Ulama. Sejajar dengan Departemen Agama. Cuma Departemen Agama pakai SK, Departemen Nahdlatul Ulama tidak. Islamofobia, ternyata mereka yang Islam jarak. Baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah. Bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ada har jengkol bebas. Abab nak sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Namun sebagai sesama muslim tentu kita juga perlu untuk meluruskan ya bahwa persoalan sholat itu tentu bukan persoalan yang main-main. Kenapa? Karena sholat itulah yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Karena sesungguhnya sholat itu menghindarkan dari keji dan kemungkaran. Artinya itu sesuatu yang sangat prinsip sekali bagi seorang muslim. Nah, kemudian ketika ya dengan ketika menyatakan bahwa mazhabnya dengan seluruh bahwa mazhab Soekarno dan sebagainya. Saya kira ini bukan pada wilayah-wilayah untuk berseloroh, bukan wilayah-wilayah untuk seperti itu. Nah, yang kita tentu kalau saya berpikir bukan sebagai ahli agama, tetapi karena kita sebagai orang hukum tentu kita akan melihat, menganalisa apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang dengan dengan tidak bergeming ya. Ya kita tidak tahu kalau itu kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang lain ya. Kita tidak tahu seperti apa, tetapi yang jelas bahwa Syekh Panji Gumilang nampak tidak bergeming di situ. Nah kemudian ada berita juga, kabar yang berkembang bahwa di masjid itu pernah dilakukan doa bersama non-muslim. Nah ini lagi-lagi menjadi pertanyaan umat Islam. Nah, sesungguhnya kemana arah dari Pondok Pesantren Al-Zaitun itu? Ya sehingga kemudian ketika ada muncul anasir-anasir dari masyarakat, jangan-jangan memang ini ada grand design, ya kan? Kita juga tahu bahwa
banyak sekali para pejabat-pejabat juga yang sering bertandang atau bersilaturahmi ke pondok pesantren Az-Zaitun. Ya. Ya, kita tidak tahu kepentingannya seperti apa ya. Dan hanya memang hingga saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, bagaimana kemudian dengan segala kemegahan bahkan itu akan menjadi mercusuar pesantren yang terbesar di Asia Tenggara gitu kan. Nah, namun di tengah kontroversi yang ada ini ya memang kalau kemudian bahwa ini pesantren mengajarkan tentang syiar Islam, ya tentu harus ada landasan-landasan secara syar'i. Jangan kemudian menyebarkan sesuatu yang justru di luar daripada kepatutan. Jadi kalau kita ini beribadah ya sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kemudian menciptakan ya dengan seolah-olah bahwa apa yang dilakukan itu benar. Ya. Terlihat memang pada saat sholat Aid itu kelihatan memang luar biasa menggunakan jas, menggunakan kursi, setelah itu duduk berjajar. Persoalan bahwa itu adalah saya tentu. Tetapi kalau kemudian ada sholat dalam sholat itu perempuan di depan dan lain sebagainya. Kita dalam beberapa tayangan menurut Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Ya, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat dipertanyakan. Ya, tetapi hal penting ya. Di saat-saat yang dimana umat Islam itu yang justru harus bersatu. Tetapi jangan kemudian justru ada sebagian, ya, katakanlah pondok pesantren Az-Zaitun itu yang justru memunculkan persoalan-persoalan ini. Ya rasanya kalau kemudian berbicara tentang pondok pesantren ya harus ada rujukannya mana. Jangan kemudian dipublish sedemikian rupa. Tetapi hingga saat ini tidak tersentuh apapun. Ia menjadi tanda-tanda besar. Ada apa kan, gitu kan? Sehingga ya kalau kemudian Majelis Ulama Indonesia menengarai bahwa ini sulit untuk tersentuh, ya itu tentu sah-sah saja. Dan jangan kemudian Syekh Panji Gumilang menyatakan ya LSM Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Yang nampaknya ada satu sikap PD yang luar biasa, percaya diri yang luar biasa. Dan hingga saat ini memang juga penyelenahan itu juga tidak tersentuh oleh apapun. Nah tentu kita berharap Majelis Ulama Indonesia juga harus mengkaji, bukan hanya mengkaji, tetapi juga untuk melihat seperti apa pondok pesantren Az-Zaitun itu. Ya. Sehingga tidak lagi ada anasir-anasir yang terlalu bebas menggelinding di tengah-tengah masyarakat dan kemudian melakukan justifikasi. Ya. Hanya memang ya kita juga berharap dari Kementerian Agama juga ya ketika hadir bukan kemudian seperti soal ya. Jadi klarifikasi itu posisinya bukan seperti itu. Tetapi kalau terlihat di Az-Zaitun Channel itu terlihat seolah-olah dari Pak Kepala Kementerian itu soal bukan klarifikasi atau apapun kan. Bahkan kemudian dari staf pendamping itu menyatakan bahwa sudah mengenal sangat jauh tentang bagaimana pondok pesantren Az-Zaitun. Apapun itu, ya yang jelas ya kita ingin bahwa dalam kita beragama, dalam kita bermasyarakat ya, jangan kemudian memunculkan hal-hal yang kontroversi ya, tetapi belum tentu terlihat, belum terlalu jelas dalilnya seperti apa. Ya, kita lihat seperti kemarin ada Gus Nur sampai kemudian sekarang divonis 6 tahun penjara. Ya, hanya karena mubahalah. Padahal mubahalah itu jelas dasar syariatnya. Nah, kalau ini ya, dan kemudian dipublish ya, di mana-mana tersebar, terlihat di mana-mana. Nah, apa jadinya? Sehingga antar masyarakat di tengah-tengah umat Islam sendiri kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Saya kira ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar ya janganlah kemudian hal-hal semacam ini muncul. Jangan sampai juga secara liar, secara bebas masyarakat
jangan-jangan ini adalah grand design. Ya dugaan itu boleh lah, ya, dan tidak salah ketika masyarakat menduga-duga seperti itu, ya. Jangan-jangan ini proyek tertentu, jangan-jangan ini adalah seperti ini, ya kan? Ya kenapa ini kok tidak tersentuh oleh apapun, ya. Saya kira itu saja, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan jangan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk umat dan keadilan.